tata caranya seperti apa, lalu bagaimana persiapannya, serta pelaksanaannya seperti apa untuk EKH kewajaran harga ini. Pertama, gambaran umum Bapak Ibu bahwa eh, ini ada fenomena ya. Mungkin kalau sekarang saya lihat fenomenanya sih terus terang kalau di Pokja pemilihan yang saya laksanakan itu sekarang sudah mulai menurun ya. Cuma memang waktu itu sempat ngetren sekali di tahun 2021-2022. Di sini memang pernah ada kita ngecek ya bahwa memang penawaran rendah itu belum tentu dinilai negatif. Namun perlu adanya investigasi tambahan. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung menggugurkan gitu ya. Tapi juga harus ngecek apakah penawaran yang disampaikan itu masih masuk akal atau minimal punya profit, jadi tidak rugi gitu ya. Nah ini eh, penawaran di bawah 80% itu bisa menguntungkan dalam artian negara itu memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Di lain sisi juga pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu waktu biayanya juga dengan harga di bawah 80% HPS. Ini slide-nya apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ini saya sudah di page ketiga nih. Kelihatan nggak? Belum gerak Mas, punya saya Mas. Mohon izin, Pak Tio, gambarnya masih nge-freeze ya Pak? Mohon izin, panitia mungkin bisa difokuskan aja, jangan tiga layar kali ya. Yang kami lihat ada 3 layar, soalnya mungkin yang membuat nge-freeze itu teman-teman. Izin. Mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya Pak Tio ada nge-crash sedikit. Coba kita buka lagi ya. Kayaknya keputus Mas, itunya, Mas Bramnya. Mohon untuk ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Pak Bramno lagi free join.
Izin Bapak Ibu, ini saya pakai punyanya Mbak Grace jadinya ya. Mohon maaf, ini ada sedikit masalah terkait dengan jaringan internetnya. Tapi untuk yang punya Mbak Grace pakai LAN jadi masih lancar. Ini saya izin share screen ya. Baik Pak Tio. Di display ini Mas. Oke. Oke, izin kita lanjut Bapak Ibu. Tadi saya sudah ngasih lihat outline, lalu kemudian kita tadi sudah saya jelaskan juga fenomena 80% HPS yang paling banyak tahun 2021, tahun 2022 Bapak Ibu ya. Lalu tentang regulasinya yang paling tertinggi ya tetap di Perpres kita ya, Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, lalu Peraturan LKPP 12 2021. Selain itu juga nanti ada SE Menteri PUPR dan SLKPP-nya. Nah, di sini kriteria penyedia kontrak di bawah 80% HPS Bapak Ibu, ternyata di tahun 2022 ini pernah kita lakukan survei ya bahwa ternyata yang putus kontrak dan dengan nilai yang baik itu juga tidak terlalu ngaruh nih ya ternyata ya. Bahkan yang di bawah 80% HPS tuh masih bisa mendapatkan peringkat yang cukup atau minimal baik gitu ya. Lalu juga untuk yang putus kontrak, ini juga ternyata yang di bawah 80% HPS, ini yang putus kontrak cuma 8 dari 294, ini tahun 2023. Jadi ternyata memang sulit ya untuk kita menjustifikasi bahwa yang di bawah 80% HPS itu sudah pasti buruk gitu ya, atau langsung saja digugurkan, ternyata tidak bisa nih Bapak Ibu. Terkait progres pelaksanaannya pun juga ternyata masih oke gitu ya. Yang selesai kontrak masih 76%. Nah, ini mungkin masih dengan kesempatan masih ada cukup banyak gitu ya. Tapi ternyata yang di atas 80% pun sama aja. Dari persentasenya juga mirip-mirip ya. Jadi tidak terlalu ngaruh juga nih. Lalu ini apa saja sih yang kita teliti di kewajaran harga ini? Kita melihat ada dua sebetulnya ya, koefisien dan harga satuan dasarnya. Sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama. Artinya apa? Apakah hanya untuk MPU atau mata pembayaran utama saja? Nah, jawabannya tidak Bapak Ibu ya. Jadi kita minimal MPU atau bisa lebih tergantung dari kebutuhan klarifikasi yang diminta oleh PPK nih. Barangkali PPK melihat ada mata pembayaran yang di luar MPU, berarti non MPU ya. Tapi dilihat penting gitu ya metode pelaksanaannya cukup unik atau harus dibuktikan. Nah, ini bisa juga menjadi hal yang diklarifikasi nih di luar dari MPU tersebut. Nah, ini permasalahan yang sering timbul di Pokja pemilihan Bapak Ibu. Yang pertama itu Pokja pemilihan melakukan klarifikasi untuk item pekerjaan utama. Nah, ini bukan item mata pembayaran utama. Ini beda ya Bapak Ibu ya, pekerjaan utama dengan MPU. Lalu Pokja pemilihan tidak memperhitungkan item bukan MPU-nya. Nah, ini kan bukan MPU-nya juga harus di dalam rekap itu kan diperhitungkan juga ya, setelah dikurangin profit. Lalu harga satuan, Pokja pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga pada item pekerjaan dengan harga satuan di bawah 80% HPS saja. Jadi yang sudah di atas 80% HPS itu tidak dilakukan klarifikasi. Karena aturannya itu adalah sekurang-kurangnya pada setiap item pekerjaan dalam MPU. Artinya apa? Baik itu yang di bawah 80% HPS untuk setiap itemnya maupun yang di atas 80% HPS, bahkan yang sama dengan atau lebih tinggi dari HPS pun sepatutnya tetap dilakukan klarifikasi. Meskipun kita juga sudah beberapa kali ya masukin saran kita ke LKPP untuk yang di atas HPS gitu ya atau sama dengan HPS,
baiknya tidak perlu diklarifikasi lagi karena bisa cukup memakan waktu ya, bisa memangkas waktu kita dan jadinya aneh nih kalau HPS-nya sudah di atas gitu ya. Misalnya HPS 100, dia nawarnya 150. Tapi setelah kita buktikan, ternyata dia nggak bisa buktikan nih kewajarannya. Malah balik ke HPS yang di bawahnya penawaran itu. Jadi balik ke 100 kan jadinya ini ya tidak apa ya, tidak masuk akal gitu ya, meskipun dari aturan yang sekarang memang seperti itu yang harus kita lakukan. Lanjut untuk kesalahan berikutnya itu adalah perubahan koefisien. Pokja pemilihan melakukan perubahan koefisien tanpa klarifikasi ke peserta tanpa dasar yang kuat. Contohnya pergantian koefisien terhadap penggunaan peralatan yang berbeda. Jadi langsung dia ganti gitu ya, tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Lalu keuntungan, Pokja pemilihan memperhitungkan keuntungan ketika menghitung total harga hasil klarifikasi. Contoh, keuntungan peserta masih dihitung dalam AHSP hasil klarifikasi. Nah ini paling banyak di non-MPU-nya ya, non-MPU-nya juga harus dikurangi dari profitnya. Nah ini sudah ada pedoman teknisnya Bapak Ibu di SLKPP nomor 4 tahun 2022, lalu ada SM Menteri PUPR nomor 19 tahun 2021 yang isinya kurang lebih tidak banyak perbedaan ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya, itu tata cara evaluasi kewajaran harga. Nah, tata cara evaluasi kewajaran harga itu mengacu ke aturan tadi ya Bapak Ibu. Ada petunjuknya pertama di MDP kita ya, di Peraturan LKPP 12/2021. Lalu yang kedua, menggunakan penjelasan teknis dalam surat edaran Menteri PUPR tadi ya, 19/2021. Nah ini pertama, kita harus sesuai dengan Peraturan LKPP 12/21. Nah kita harus cek dulu yang mana sih yang di bawah 80% HPS nih. Jadi jangan tertipu ya, meskipun di sini sama-sama 80,00, ternyata ini setelah ditarik itu dia 79,999 sekian gitu ya. Nah jadi kita harus lihat nih, meskipun ini 80,00 sebetulnya dia 79,99. Jadi kita harus cek dulu 80% itu seberapa sih? 53.600 inilah 80%-nya. Jadi kalau 53.598 meskipun dia 80,00 dia tetap dilakukan evaluasi dan klarifikasi kewajaran harga. Untuk persiapannya Bapak Ibu, pertama ini kita mengundang klarifikasi kewajaran harganya. Yang kita harus mempersiapkan waktu untuk mempersiapkannya dengan mempertimbangkan lokasi penyedia juga. Cuma kalau sekarang karena sudah ada terbit surat dari direktur bahwa diwajibkan untuk melakukan secara online, jadi kita lakukan secara online ya. Selain itu juga waktu pelaksanaan klarifikasinya juga ditentukan kapan, lalu kita minta permintaan bukti dukung klarifikasi berupa AHSP minimal untuk MPU tadi, jadi kita kasih tahu dulu MPU-nya seperti yang mana aja yang kita klarifikasi gitu ya. Lalu bukti dukung harga satuan dasar pada MPU, bukti perhitungan kuantitas atau koefisien ditawarkan, serta kita minta informasi keuntungan dan biaya umumnya berapa. Jadi kita tanyakan di awal ya, kalau perlu kita pisahkan, lalu dibuat surat dari perwakilan dari peserta tender, berapa profit dan berapa biaya umumnya. Lalu kemudian kita cek personil yang berwenang menghadirinya itu siapa dan memang mereka yang datang di situ. Nah ini untuk yang Bapak Ibu, ini juga kita harus teliti ya bahwa mata pembayaran utama itu tidak serta-merta yang wajib dilakukan klarifikasi ya. Bisa juga ada mata pembayaran lainnya di luar MPU itu yang juga kita klarifikasi ya. Jadi ada baiknya kita menanyakan kepada PPK ya, selain MPU, adakah mata pembayaran lain yang kita lakukan klarifikasi yang menurut PPK itu wajib untuk atau dipandang penting untuk dilakukan klarifikasi kewajaran harga. Jadi ini waktu itu pernah ada sedikit dispute ya antara PPK dan Pokja nih di pusat, dan kalau nggak salah nih sampai dibawa ke TTPR gitu ya. Dan memang jawaban dari rekomendasi TTPR itu sebaiknya Pokja pemilihan itu bertanya kepada PPK terlebih dahulu, selain MPU ini ada lagi nggak mata pembayaran lain yang sepatutnya kita tanyakan atau kita klarifikasi kewajaran harga. Lalu cara pelaksanaan klarifikasinya dapat dilakukan luring atau daring, cuma kalau sekarang cenderung untuk dilakukan secara daring ya Bapak Ibu. Meskipun plus minus ya, kalau cara luring daring itu, kalau luring itu kita bisa, mungkin teman-teman yang Pokja pemilihan juga paham ya,
kalau kita luring tuh kita bisa nodong gitu ya. Ini sudah selesai, silakan diparaf, silakan ditandatangan. Nah, ini memang kalau secara daring ini ada sedikit membutuhkan soft skill nih, bagaimana kita bisa minta dia mengembalikan berita acara. Apalagi kalau misalnya kita klarifikasi banyak yang tidak dapat dibuktikan nih. Biasanya dia nanti jawabnya akan kami pelajari, akhirnya sampai akhir tidak mau tanda tangan berita acara klarifikasi tersebut. Nah, itu kekurangannya daring, tapi memang kelebihannya kita punya rekaman ya. Nah, itu yang harus kita simpan baik-baik nih Bapak Ibu. Lalu contoh MPU, nah ini ya, MPU itu adalah pembentuk 80% HPS nih. Jadi kalau dari contohnya ini ya cuma ada 3 ya. Karena yang galian batu lunak nih sangat besar sekali ya volumenya. Volumenya sampai 2.400.000 sekian gitu ya. Nah, ini dia jadi yang kita klarifikasi cuma 3 aja. Tapi ingat tadi ya, selain MPU tersebut, Pokja kemudian melakukan klarifikasi ke PPK tadi yang saya ingatkan ya. Apakah ada mata pembayaran lain di luar MPU yang perlu diklarifikasi? Nah, di sini juga jangan lupa Bapak Ibu kita berkolaborasi ya dengan tim teknis pendamping. Di sini juga menjadi kalau secara praktek nih Bapak Ibu, jadi lebih mudah ya kita menjawab nanti kalau misalnya ada pemeriksaan, audit, dan bahkan kita ada panggilan APH gitu ya. Kenapa bisa digugurkan kewajarannya segala macam. Karena memang tim teknis ini diharapkan memberikan pandangan teknisnya gitu ya secara keahlian mereka. Jadi kita sama-sama memberikan penguatan nih. Mengapa di item tersebut kita tolak gitu ya, tidak dapat dibuktikan, mana yang koefisiennya tidak masuk akal dan lain sebagainya, itu diserahkan kepada rekomendasi tim teknis. Meskipun tetap ya yang membuat keputusan itu Pokja pemilihan. Jadi kalau misalnya rekomendasinya mungkin yang ngawur atau tidak sesuai dengan keyakinan Pokja, tetap Pokja pemilihan yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Meskipun nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Jadi kita harus yakin juga dengan keputusan kita. Ini dibentuknya oleh KPA Bapak Ibu berdasarkan permintaan dari Ketua Pokja ya. Jadi tidak serta-merta langsung dibentuk nih. Jadi harus ada permintaan dulu dari Ketua Pokjanya. Jumlahnya gasal. Nah, ini terdiri dari unsur penyusun HPS dan unsur lain yang berkompeten. Lalu bertugas menyusun menandatangani BA hasil pendampingan klarifikasi kewajaran harga. Keempat, BA hasil pendampingan hanya disampaikan kepada Pokja sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Jadi tetap keputusannya di Pokja pemilihan. Nah, seluruh anggota tim teknis pendamping menandatangani fakta integritas nih Bapak Ibu. Karena kan kalau Pokja itu kan ketika tayang sudah ngeklik fakta integritas ya. Ini berbeda dengan tim teknis pendamping yang muncul di tengah, jadi belum memiliki atau belum mengikrarkan diri bahwa memegang teguh integritas. Nah, jadi memang kita mintakan. Di sini juga sudah ada formatnya ya, disediakan di SE Menteri PUPR. Lalu kemudian pelaksanaan, ini kita cepat saja ya, karena waktunya juga sepertinya sudah mepet. Ini contoh dari AHSP, Bapak Ibu, AHSP yang sekurang-kurangnya untuk MPU ya, kita lihat di sini. Di sini masih ada yang menggabungkan, ada yang biaya umum dan keuntungannya nanti kita tanya ya, keuntungannya berapa, overhead-nya berapa. Jadi jelas di awal. Kalau perlu kita minta surat pernyataan. Ini format klarifikasi kewajaran harganya seperti ini. Jadi ada yang bagian kuantitasnya HPS, yang A itu adalah penawaran, lalu yang B hasil klarifikasinya. Baik itu yang koefisien, kuantitas, maupun harga satuan dasarnya. Lalu kemudian kita meminta penjelasan nih Bapak Ibu kepada penawar atau peserta tender yang kita klarifikasi ya. Kita tanya bagaimana perhitungan kuantitas atau koefisien pada kolom kuantitas yang mereka sajikan, yang mereka berikan pada kita. Nah, penjelasan masing-masing kuantitas tersebut berdasarkan perhitungan dari analisis produktivitas yang disampaikan peserta. Lalu itulah yang kita uji. Kita kalau ada tim pendamping teknis kita bisa cross check gitu ya. Kalau kita kan ada AHSP yang dibakukan ya dari Menteri PUPR. Nah, itu yang sebetulnya kita harus pedomani gitu ya. Nah, kalau berbeda nanti silakan bisa diuji oleh tim teknis. Nah, ini peserta diminta menjelaskan perhitungan koefisien di masing-masing komponennya. Ini kenapa dengan berapa menit, mandor butuh berapa orang gitu ya, pekerja berapa, bisa mengerjakan apa gitu. Nanti
apakah sesuai dengan analisa yang sudah disediakan di surat Menteri PUPR atau tidak. Lalu juga nanti bisa di-challenge oleh tim teknis pendamping. Nah, ini contoh analisis produktivitas yang nanti disampaikan oleh peserta tender yang kita klarifikasi, Bapak Ibu. Lalu kita menetapkan kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi ya. Apabila penjelasan kuantitas koefisien peserta ini memenuhi ya kita tulis berarti menggunakan koefisien penawar gitu ya, penawaran. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti kembali ke koefisien HPS atau bisa juga berdasarkan kesepakatan nih. Nah, kesepakatan itu berarti tidak mengikuti HPS, tidak juga mengikuti penawaran. Jadi yang disepakati seperti apa? Ini biasanya memang di spekteknya kurang clear gitu ya. Di spektek nggak clear, di gambar nggak clear. Ketika kita minta asumsinya, misal kuari asumsi 5 kilo gitu ya. Nah, tapi kita juga tidak secara spesifik bilang kuari 5 kilo, tapi penyedia jasa lalu kuarinya bilang cuma 1 kilo. Nah, 1 kilo itu tidak mungkin juga ada kuari di 1 kilo. Ya, itu silakan nanti bisa menyampaikan kesepakatan nih. Mungkin kalau 5 kilo terlalu jauh ya mungkin kuarinya disepakati di 3 kilo misalnya gitu ya. Sehingga koefisiennya nanti tidak mengikuti HPS gitu ya, lebih kecil dari HPS tapi juga lebih tinggi dari koefisien yang disampaikan di penawaran. Karena penawaran dianggap tidak merepresentasikan atau tidak logis nih, kuarinya terlalu dekat misalnya seperti itu ya. Ini contoh aja. Nah, ini contoh hasil klarifikasi kewajaran harga nih Bapak Ibu. Jadi ada tabelnya ya, sudah ada juga di SE Menteri PUPR. Lalu harga satuan dasar ini juga kita klarifikasi ya, kita tetapkan nanti klarifikasinya terhadap upah, bahan, dan peralatan. Nah, ini upahnya itu mengikuti UMK dan lain sebagainya, ini bisa kita cek juga di SE Menteri PUPR-nya. Ini cepat saja, mungkin juga tidak terlalu ini ya, banyak pertanyaan juga nanti di sini. Nah, ini peralatan, ini juga kita lihat bukti harga satuan dasarnya, dibuktikan dengan analisa harga satuan dasar peralatan dari pemberi sewa bisa gitu ya. Juga kalau misal milik sendiri sewa beli dibuktikan dengan bukti kepemilikannya seperti apa gitu ya. Nah, untuk harga peralatan juga kalau nggak salah ini bisa ada analisa produktivitasnya juga ya. Kalau harga barunya sekian, disewakan jadi harganya sekian-sekian gitu juga bisa dihitung juga. Nah, ini hasil klarifikasinya nanti jangan lupa diinput di format kertas kerja yang tadi. Lalu kemudian kita menetapkan harga satuan dasar upahnya hasil klarifikasinya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang di sini kita cek ya, harga satuan dasar HPS-nya ini kita jangan kasih lihat ya. Harga satuan dasar penawarannya 90.000, harga satuan dasarnya 30.000 gitu ya, diterima atau enggak nih. Kalau diterima berarti pakai harga satuan dasar penawaran. Tapi kalau misalnya dia tidak dapat membuktikan berarti menggunakan harga pasar atau pakai HPS gitu ya. Cuma kan kalau harga pasar rasanya kita tidak punya datanya gitu ya. Baiknya sih kita tetap mengacu dan memegang teguh HPS yang sudah ditetapkan. Apalagi paket di 100 miliar kan biasanya juga sudah ada RPB-nya. Dan kita juga sudah mereviewnya dalam si pasti kalau sekarang. Nah nih, harga satuan dasar 110.000, harga satuan dasar penawaran 90 gitu ya. Kalau diterima berarti pakai harga satuan dasar penawaran. Gitu ya. Cepat saja, ini harga satuan dasar upah peralatan hasil klarifikasi. Ini contoh tabel analisa harga satuan dasar alat ya. Ini hasil klarifikasi dimasukkan ke format kerja, kertas kerja yang kita buat sebelumnya. Nah, ini klarifikasinya dengan ketentuan seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau berdasarkan metode pelaksanaan dapat diterima, dalam hal peserta dapat membuktikan pada penawaran, dalam hal peserta tidak dapat membuktikan hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian HSP pada HPS. Yang berdasarkan metode pelaksanaan tidak dapat diterima, berarti kuantitas koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian
urian AHSP pada HPS. Jadi kalau nggak bisa diterima pakai HPS gitu ya, atau harga pasar. Lalu pelaksanaan klarifikasi terhadap perbedaan AHSP dan atau terdapat keraguan terhadap bukti dukung, Pokja pemilihan dapat memperoleh pertimbangan dari tim teknis pendamping atau melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengeluarkan bukti dukung tersebut. Misal ada harga, kan kadang kita gini ya, mulai curiga itu ketika semua item itu dari satu pemasok gitu ya, satu subpenyedia gitu. Misal dari harga bata, baja dan lain sebagainya satu toko gitu ya, satu kwitansi semua digunakan. Nah, ini bisa kita kok ini mencurigakan gitu ya. Mungkin tim teknis bisa bantu kita atau kita sendiri yang melakukan klarifikasi kepada penerbit bukti dukung tersebut apakah sudah betul atau tidak. Ini klarifikasi terhadap rincian uraian pada HSP antara penawaran dengan HPS. Nah, ini metode berbeda, penggunaan alat berbeda, namun output spesifikasi sama. Ini juga bisa diterima ya. Yang penting tadi tim teknis pendamping itu bisa menerima, gitu ya. Jangan sampai kita memutuskan sendiri, ternyata sudah metodenya berbeda gitu, alatnya berbeda, tapi kita langsung saklek aja kita balikan ke HPS. Nah, ini juga belum tentu. Jadi kita harus minta pertimbangan dari tim teknis apakah seperti itu bisa dilakukan gitu ya. Masuk akal atau tidak perhitungan mereka. Karena kalau kita lihat ya, penawaran itu memang 100% menjadi kewenangan dari peserta tender. Nah, ini memang agak aneh atau sedikit membingungkan ya ketika ada Pokja pemilihan yang mengupload AHSP di dalam SPSE. Apakah salah atau tidak? Ini memang masih debatable nih Bapak Ibu. Ada beberapa pakar yang menyampaikan kalau AHSP diupload itu nanti artinya kerahasiaan jadi tidak rahasia lagi gitu ya. Meskipun kalau menurut saya sih rahasianya itu tetap di harga satuan HPS-nya ya, bukan di AHSP-nya. Karena AHSP toh juga sudah dipublish juga dalam peraturan kita kan. Namun demikian apakah penawar harus menggunakan AHSP yang kita upload? Tentu saja tidak ya. Karena penawar diberikan keleluasaan dalam melakukan penawaran sesuai dengan perhitungan mereka masing-masing. Lalu kemudian kita menghitung harga satuan hasil klarifikasi MPU. Jadi setelah dikurangi profit tadi ya di hasil klarifikasinya kita input di sini nih Bapak Ibu. Ini contoh ya galian biasa, ini sini harga satuan penawaran 2192962, hasil klarifikasinya 20764 nih kemungkinan besar ini berarti bisa bisa membuktikan ya. Nah, dia turun itu karena memang profitnya dikurangin. Ini juga nih 40 ke 38 nih berarti dia bisa membuktikan nih. Nah, profitnya dikurangin jadi dia makin kecil ya. Nah, tapi kalau yang beton struktur FC20 MPA ini di harga satuan 2,48 juta jadi 3442 nih ada kemungkinan koefisien atau harga satuan dasarnya ada yang kembali ke HPS. Makanya klarifikasinya lebih tinggi dari harga satuan penawaran mereka. Lalu kita menghitung harga satuan penawaran yang bukan MPU, jangan lupa ini juga harus dilakukan Bapak Ibu. Jadi hasil klarifikasinya itu pasti lebih kecil karena dia harus dikurangi profit. Misal profit 7%, overhead 3% gitu ya. Nah, overhead-nya tetap masuk ya, tapi profitnya yang kita keluarkan di sini. Di sini jadi 777 ya jadi 735, dia akan berkurang karena profitnya kita keluarkan di sini. Nah, ini masih banyak beberapa teman-teman rekan-rekan Pokja nih yang salah menggunakan formulanya gitu ya, cara mengeluarkan harga satuan hasil klarifikasi untuk non MPU. Nanti mungkin saya coba sedikit perlihatkan Excel-nya ya. Lalu kemudian kita total hasil klarifikasinya dari yang MPU maupun yang non MPU ya. Jika sudah ditotal, kalau misalnya nanti ini kan sudah di luar PPN ya. Juga hasil klarifikasi di luar PPN nih. Nah, ini kalau di sini berarti dia lulus nih 168, 162, berarti hasil klarifikasinya masih lebih rendah ya. Masih lebih rendah dari jumlah harga penawarannya sehingga dinyatakan lulus nih kalau yang ini. Jika total klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar. Jangan lupa Bapak Ibu kita minta jaminan pelaksanaan itu dinaikkan ya. Dari 5% dari nilai HPS, bukan 5% dari nilai kontrak. Karena nilai kontraknya kan dia murah ini. Tapi kita karena dia lulus kewajaran, kita bilang wajar, dia lulus, lalu kita minta
jaminan pelaksanaannya dijadikan 5% dari nilai HPS. Lalu hasil klarifikasinya lebih besar, berarti dia dinyatakan tidak wajar ya, berarti penawaran dinyatakan gugur. Ini jangan lupa berita acara dan surat pernyataan ini yang sudah kita sediakan di SE Menteri PUPR-nya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau BA hasil klarifikasinya tanda tangan Pokja dan peserta nih, ingat ya. Jadi yang kita kasih itu yang nomor 1 nih, yang tanda tangan mereka. Mereka itu nggak berhak untuk mengetahui acara hasil evaluasi, ini cuma tanda tangan Pokja aja. Jadi yang di sini yang nomor 2 ini adalah yang kesimpulan. Apakah peserta itu lulus atau enggak. Nah, bayangkan kalau mereka di sini kita suruh tanda tangan nih. Padahal di situ ditulis bahwa tidak lulus gitu ya. Pasti dia nggak akan mau tanda tangan kan. Nah, memang kita sodorkan yang nomor 1 aja, sesuai dengan format yang kita sudah sediakan. Lalu surat pernyataan bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan ini jangan lupa juga diminta. Lalu contoh berita acara hasil pendampingannya juga nanti dimintakan ya berita acara pendampingan tim teknisnya, fakta integritasnya juga kita mintakan ke tim pendamping teknis. Nah, ini contohnya, ini berita acara hasil klarifikasi ya, ditandatangan oleh perusahaan juga nih, oleh peserta. Lalu di sini juga diparaf juga nanti di pesertanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ini evaluasi kewajaran harganya nih. Nah, ini wajar tidak wajar kan, ada kesimpulannya. Nah, ini cuma ditandatangani oleh Pokja pemilihan saja. Jadi jangan keliru Bapak Ibu. Ini BA pendampingan, ini tinggal dicentang-centang. Nah, ini kita juga bisa memaksa ya tim teknis untuk memberikan catatan ya, apalagi kalau tidak diterima atau tidak sesuai nih. Ini harus clear catatannya seperti apa ya. Misal koefisien tidak diterima karena hitungan mereka tidak logis gitu ya, sesuai dengan gambar sudah ditentukan jarak sekian-sekian, tapi mereka menggunakan jarak yang lebih rendah, jadi tidak sesuai spektek DED RKS yang sudah kita berikan gitu ya. Nah, jadi kembali ke HPS, koefisiennya di sini dicatat selengkap mungkin. Karena ketika nanti audit segala macam, ya inilah yang jadi pegangan kita nih Bapak Ibu. Izin Pak Tio, sorry Pak. Slide-nya Ya. masih mentok di format ya Pak? Belum ya? Format yang mana nih Pak? Di surat pernyataan. Surat pernyataan, iya nih surat pernyataan sekarang. Baik. Kayaknya nggak ini Pak, nggak stuck sih kayaknya, emang ini kok. Iya Pak. Oke, surat pernyataan ini juga yang kita mintakan ya ke perusahaan, surat pernyataan untuk menaikkan jaminan pelaksanaan. Ini jangan lupa kita mintakan juga. Fakta integritas ini juga nanti jadi dokumentasi kita kalau kita ada didampingi oleh tim teknis. Lalu saya mau memperlihatkan Excel, Mbak Grace, boleh dibantu Mbak Grace? Nah, apakah sudah terlihat Excel-nya nih Bapak Ibu? Jadi ini dari hasil monitoring ya, beberapa Pokja BP2JK yang hadir ke pusat, kemarin kita juga coba ngecek, jadi masih banyak yang keliru nih, bagaimana kita mengeluarkan profit di non-MPU, ini non-MPU ya, saya catat. Nah, ini. Misalnya non-MPU ya untuk geotekstil non-woven ini ya. Harganya kan 1.100 nih. 1.100 sudah di luar PPN ya. 1.100 itu dengan profit 7% dan 3%. Artinya 1.100 itu sebetulnya kan 110%. Benar nggak Bapak Ibu? Yaitu 100 ditambah 7 dan ditambah 3%. Jadi ini 110% nih. Nah, kita mau mengeluarkan profitnya 7%. Artinya kita 100 tambah cuma 3 ya, 103% kan? Nah, di sini rumus yang kita gunakan itu adalah 1.100 dibagi 110, karena kan ini kan 110% ya, dikali 100 plus 3. 100 plus 3 itu adalah 100%-nya tambah overhead-nya 3%, ya, 103. Nah, kita ketemulah 1.030, seperti itu. Nah, kebanyakan teman-teman itu karena profitnya 7%, itu langsung
dari E4 ini 1.100 dikalikan dengan 93%. Seperti ini. Nah, coba kita lihat. Ini meskipun beda-beda tipis, cuma kalau kita jumlahkan non-EPU kan banyak ya, ada ratusan ribuan mungkin ya, apalagi kalau bangunan gedung gitu ya. Ini cukup mempengaruhi dari hasil klarifikasi nih Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu aja mengingatkan ya. Nanti coba dicek lagi apakah Bapak Ibu sudah sesuai apa belum nih untuk non-MPU ya, untuk mengeluarkan profitnya. Nah, ini coba kita ini ya, 500 nih. Kita coba exercise. Kalau ini profit 7%, 3%, berarti di sini ini dikali dibagi 110 ya, karena kan tambahan ya 100 tambah 7 tambah 3 dikali 103. Jadi sinilah harga satuan klarifikasi tanpa profit untuk non-MPU-nya 468 dari 500. Seperti itu nih Bapak Ibu, sedikit mengingatkan ya. Coba habis ini nanti kalau udah ada rekapnya gitu ya, sudah pernah melakukan EKH, nanti coba dicek lagi sudah benar atau belum nih non-MPU-nya. Baik, Pak Moderator, sudah cukup. Ini sudah 45 slide sudah selesai dibacakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Tio atas paparannya. Pada sesi ini akan saya buka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya atau diskusi. Pertanyaan akan kita urutkan dari yang resmi terlebih dahulu. Berikutnya, jika ada tambahan nanti akan kita ambil juga dari Tio. Mungkin dari pertanyaan akan langsung dijawab aja ya Pak, biar nggak ada yang menutup atau pertanyaan yang terlewat ya. Oke, baik Pak. Siapa? Saya persilakan langsung pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand, sebutkan nama dan asal media. Terima kasih. Yang pertama Pak Iwan ya, silakan Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gini Pak, yang saya mau tanyakan ini terkait HPS. Jadi contoh gini Pak, dalam pekerjaan sumber daya air SDA yang digunakan dalam salah satu item pekerjaan yang masuk dalam MPU itu yang digunakan adalah analisa cipta karya. Tetapi pada saat kita EKH, calon penyedia jasa menggunakan analisa SDA dengan alasan bahwa ini yang sesuai di lapangan. Pertanyaan saya, apakah kami mengikut ke analisa dari calon penyedia jasa atau kami tetap mengacu kepada HPS? Terus catatan Pak, untuk di analisa yang digunakan oleh calon penyedia jasa yang SDA tadi, ada beberapa item seperti pekerja, ada beberapa yang dikurangi, kemudian material juga yang seharusnya dalam analisa SDA itu ada, tapi itu dihilangkan juga, tidak digunakan dalam analisa mereka. Apakah kami bisa menerima analisa tersebut atau kami tetap HPS? Terima kasih Pak. Izin Pak Iwan dari mana Pak? Saya dari BP2JK Sulbar Pak. Terima kasih Bang. Silakan Pak Tio. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Iwan. Ini kalau saya tebak, ini kayaknya penataan kawasannya ya Pak ya, SDA mungkin embung atau bendungan, terus penataan kawasannya gitu ya, menggunakan CK, betul Pak? Jadi itu Pak, pekerjaan beton Pak. Beton. Oh, beton. Jadi PPK menggunakan analisa cipta karya itu untuk pekerjaan beton itu, tapi sementara di dalam analisa SDA sendiri ternyata ada pekerjaan untuk ada analisa untuk pekerjaan beton tersebut. Makanya calon penyedia jasa menggunakan analisa yang dari SDA itu. Begitu Pak. Oke, baik Pak. Jadi memang ini saya jawab secara praktek ya Pak ya, izin Pak. Nanti kita diskusi nih Pak, kita sharing aja. Kalau menurut saya ya Pak ya, kan HPS itu kan seharusnya sudah direview sejak awal ya Pak ya, sebelum tayang. Harusnya Bapak kan juga dari awal sudah tahu bahwa HPS tersebut menggunakan cipta karya dan sudah menanyakan gitu ya, kenapa menggunakan cipta karya. Dan artinya ketika sudah tayang, artinya Pokja pemilihan juga sudah menyetujui nih menggunakan HPS analisa cipta karya. Kalau saya pribadi ya, HPS itu ketika sudah
disetujui, sudah direview, dan sekarang kita EKH, sebaiknya sepatutnya tetap kita pertahankan nih Pak HPS-nya. Jangan sampai kita jadi salah HPS nih Pak. Karena kita sudah menyepakati sejak awal gitu ya HPS-nya seperti itu, analisa yang digunakan Cipta Karya mungkin dengan justifikasi teknis dari PPK dan perencana teknisnya ya. Mungkin yang lebih tepat menggunakan Cipta Karya saya kurang paham gitu ya. Tapi ketika sudah tayang, sudah kita gunakan, sebaiknya kita pertahankan HPS tersebut. Cuma memang ini secara praktek kembali Pak, karena kita ada tim pendamping teknis ya, paling mudah adalah kita menyerahkan ke mereka Pak. Ini sebaiknya seperti apa gitu ya. Tapi ya tadi, kalau kita menerima penawar ya artinya HPS kita koefisiennya salah nih. Kecuali mungkin nanti kita bisa sepakati atau seperti apa gitu ya. Dilalah lagi materialnya itu juga ternyata tidak sesuai juga nih dengan analisa SDA-nya tersebut. Ya, semakin berat lah kalau kita bisa terima nih Pak. Oh, saya pikir sih kalau saya jadi Pokjanya nih Pak, izin sharing nih diskusi Pak. Saya sih tetap pertahankan analisa HPS tersebut gitu Pak. Jangan sampai ketahuan kita salah gitu ya. Terus kita mengaku yang benar punya mereka gitu ya. Itu sih izin Pak Iwan. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Siap, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan cukup. Ada pertanyaan lagi Pak? Bagi Pak Iwan. Cukup Mas. Terima kasih banyak Pak. Berikutnya ada Pak Dedi Iskandar ya. Silakan Pak Dedi. Masih mute Pak Dedi, izin Pak. Pak Dedi masih mute Pak. Halo Pak. Ya, mantap terdengar Pak. Oke Pak, saya Dedi Iskandar Pak dari BPDTK Jambi. Ini mempertanyakan masalah MPU Pak. Kami kan ada satu paket nih mau mengadakan EKH Pak. Cuman saya melihat di mata pembayaran utamanya itu ada satuannya LS Pak. LS itu kalau nggak salah item pekerjaannya mobilisasi. Nah, bolehkah pekerjaan mobilisasi ini yang satuannya LS dijadikan mata pembayaran utama? Berdasarkan pencarian untuk mata pembayaran utama itu kan yang 80% kumulatif ya, dari harganya dulu kita lihat kan, ternyata memang total harga mobilisasinya ini lumayan besar Pak, sehingga masuk di dalam list mata pembayaran utama. Tetapi satuannya langsam. Nah, bolehkah mobilisasi yang satuannya langsam ini dijadikan mata pembayaran utama untuk dilakukan EKH? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, masalah biaya umum Pak, overhead dan profit. Jadi beberapa kali kami melakukan EKH, sekarang ada trik baru Pak dari peserta itu, biaya umumnya dihilangkan Pak, 0. Jadi kan kita minta memisahkan overhead dan profitnya, pada saat mereka menyampaikan biaya umumnya 0, cuma dimasukkan profitnya aja. Setelah kita lakukan EKH, berdasarkan trik mereka itu memang susah Pak kita menggugurkan dia di EKH karena biaya umumnya itu kan sangat berpengaruh Pak di dalam perkalian di EKH. Adakah aturan Pak yang mengharuskan atau mewajibkan dari peserta itu harus ada biaya umum, jangan 0. Nah, kalau saya baca di IKP Pak pasal 18 harga penawaran ada di 18.3 itu Pak di IKP itu bisa nggak dijadikan acuan atau bahan buat Pokja menekan atau mewajibkan peserta itu ada biaya umumnya Pak. Karena biaya umum itu kan biaya tidak langsung Pak. Di IKP pasal 18.3 itu dijelaskan biaya tidak langsung itu memang harus disiapkan oleh peserta. Mungkin untuk sementara itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Ini tadi ada 2 pertanyaan ya Pak. Pertama, apakah mock demo bisa dijadikan MPU? Padahal di situ kan aturannya samsam ya.
tes. Terus Iya. yang kedua, untuk biaya umum yang dinolkan oleh peserta, apakah ada aturannya gitu ya, yang mengikat atau bisa membuat si biaya itu supaya tidak nol lagi gitu ya Pak, pertanyaan kepada dia. Iya, siap, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan Pak. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator. Pak Dedi, ketemu lagi Pak Dedi. Kemarin Iya, juga Pak. saya ingat Bapak nanya juga. Pak Muhammad Surya juga Makasih, Pak. kemarin juga nanya juga. benar Pak. Ketemu lagi nih kita. Jadi pertama untuk yang item mobilisasi Pak, memang sebaiknya ini ketika kita review kita minta detail sih Pak. LS ini apa aja itemnya. Mobilisasi peralatan apa saja gitu ya. Mobilisasi pekerja atau seperti apa gitu ya. Dan itu juga sebaiknya dituangkan di spesifikasi teknis, di RKS-nya juga jelas nih Pak. Jadi kalau LS seperti ini juga mereka nawar juga sulit ya. Jadi meskipun LS sebaiknya dia ditegaskan, diberikan keterangan lah minimal di BOQ-nya gitu ya. Ini mobilisasinya apa saja gitu. Mob-demobnya Ya. dari mana apa saja itu. Kalau itu sudah clear jelas, ya tentu saja bisa jadi MPU ya Pak ya. Kita bisa lakukan klarifikasi. Nah, itu Pak. Jadi mungkin yang pertama di bagian reviewnya Pak kita harus jeli. Ini sekarang jadi saya melihat juga nih jadi seperti apa ya? Banyak sekali item mobilisasi jadi mahal-mahal nih Pak. Ini mungkin jadi fokus kita juga nih sebagai Pokja nanti ketika review Pak. Kayak saya lihat sekarang karena mungkin tidak terlalu apa ya banyak harus membuktikan gitu ya. Nah ini mereka banyak menggelembungkan di mobilisasi nih Pak. Jadi kita yang harus jeli nih Pak. Jadi harus kita detailkan sehingga nanti kalau diklarifikasi pun jadinya enak nih Pak. Kita ada apa yang kita klarifikasi jadi jelas gitu mobilisasinya alatnya apa gitu kan. Iya. Lalu biaya umum dihilangkan 0. Nah ini sebetulnya Pak, ini kita sharing ya Pak. Ini saya sendiri terus terang sudah pernah diskusi Pak kepada pimpinan gitu ya. Waktu itu juga ada beberapa kepala balai yang hadir ikut. Memang keputusannya itu biaya umum itu tidak bisa kita atur minimal berapa gitu. Tapi tidak juga jadinya 0 gitu ya. Karena memang Ya, ada Pak. perpajakan, ada apa namanya biaya-biaya personel yang dibayarkannya di biaya umum sebetulnya kan. Nah, ini tidak mungkin dihilangkan atau sampai 0% gitu ya. Jadi yang dilakukan itu kita mengklarifikasi Pak. Kenapa biaya umum itu bisa 0 gitu ya. Nah, itu kita cecar dulu di awal. Kalau saya yang saya lakukan seperti itu Pak. Jangankan 0 ya. Kalau misalnya ada yang minta 2%, 3% pun overhead-nya juga saya tanyakan dulu detailnya seperti apa kok bisa 0%. Dia harus bisa membuktikan lah. Harus meyakinkan kita gitu ya. Kalau tidak bisa meyakinkan ya mana bisa kita terima biaya umum jadi 0 atau sangat rendah gitu ya Pak ya. Itu yang kita cecar di awal nih. Sehingga nanti ini juga Pokja-Pokja yang lain juga sepertinya sudah mulai melaksanakan hal tersebut nih Pak. Triknya seperti itu. Nah ini juga sharing Pak. Saya juga pernah dengar di Pemda ini ada yang ekstrim nih ya, berani menetapkan nih. Nah waktu itu saya nanya ke Pak Direktur gitu ya, Pak apa nggak kita tetapkan aja kita ikutin Pemda, berani nggak Bapak gitu ya. Nah jawabannya memang tidak bisa serta-merta kita tentukan sekian persen ya, karena kembali lagi biaya umum itu kan tergantung dari pesertanya. Barangkali dia sudah ada kerjaan di Jambi Pak ya, ada pekerjaan di sebelahnya. Nah itu kan tentunya akan sangat mempengaruhi biaya umum tersebut. Nah ini kita tidak bisa mematok sekian-sekian, justru nanti kita dibilangnya ada kerugian negara lah segala macam, malah jadi penawaran jadi lebih mahal. Nah ini yang kita nggak mau mendapatkan konsekuensi tersebut Pak. Nah jadi ya tadi biaya umum tidak bisa kita patok sekian persen, tapi kita bisa challenge di depan nih Pak. Kok sangat rendah atau bahkan 0 ini dari mana? Kalau misal tidak bisa kita tidak usah laksanakan klarifikasi Pak. Berarti memang tidak bisa apa ya? Tidak responsif terhadap klarifikasi kita gitu ya. Tidak bisa kita pegang penjelasan dari mereka seperti itu Pak Dedi. Kalau dari saya dan beberapa Pokja pemilihan lain seperti itu. Izin bisa apa nambahin dikit apa Pak Surya izin Pak Surya ya. Mungkin Izin. karena apa Pak besok Lanjut, kami Pak. ada mau melakukan EKH Pak masalahnya gini. Bisa nggak Pak kalau di pasal 18.3 itu kan jelas tuh biaya tidak langsung itu kan 18 itu kan harga penawaran di IKP. Kita jadikan dasar Pak untuk melakukan klarifikasi apa peserta ini bahwa memang tidak boleh 0 itu Pak. Jadi ada pegangan dari
Kenapa sih harus klarifikasi ini loh, pasal 18.3 ini yang jadi acuan Pokja, karena ini kan masuk di dalam dokumen kita, Pak. Untuk dasar kita melakukan atau mengejar, jangan sampai yang Bapak bilang tadi benar, jangan sampai benar nol, mau satu pun nggak masalah, yang penting ada angkanya, ya kan? Cuman kalau nol itu kan nggak masuk akal, Pak. Gimana dia bayar biaya pengawasan, staf lapangan, tenaga ahli, asuransi kan itu, Pak. Cuman kalau nol itu nggak masuk akal. Kalau memang boleh Pak, kami pakai 18.3 ini untuk melakukan apa besok? Mengklarifikasi biaya umumnya itu sebelum masuk ke EKH-nya kan? Mereka kan harus misalkan itu. Yang kedua Pak, masalah mobilisasi tadi. PPK ini kan menayangkan daftar kuantitas dan harga ini kan gelondongan Pak mobilisasinya. Itu tidak di breakdown dia. Apa sih mobilisasi itu dalamnya apa aja? Ya kan di SPSE itu kan nggak diuraikan Pak. Cuman biaya mobilisasi satuannya LS duitnya sekian. Jadi peserta pun melihatnya secara gelondongan juga, Pak. Secara gelondongan apa di dalam mobilisasi ini? Karena SPSE-nya tidak menguraikan tersebut. Nah, tahu-tahu nanti pada saat kita EKH muncul uraian-uraian yang Bapak bilang tadi, apa sih item-itemnya itu? Kalau bicara gelondongan yang ditampil SPSE, mungkin kita EKH-nya kan bicaranya gelondongan juga, Pak. Itu. Apakah item yang LS ini termasuk juga ini, Pak, ada atau redaksi di dalam IKP itu termasuk ini pengadaan kan? Kalau pengadaan kan nggak boleh dianggap pekerjaan utama atau MPU, Pak. Mungkin itu saja, Oke, Pak. Pak. Oke, Pak. Yang pertama terkait biaya umum dihilangkan tadi ya, Pak ya. Bisa saja Pak menggunakan tadi ya 18.3 atau kita juga cek juga ya biaya umum itu kan yang pasti mereka tuh harus bayar pajak, Pak. Asuransi Iya, ya. Pak. Nah, itu Iya, nggak iya, mungkin lah jadi nol. Itulah alasan kita bisa klarifikasi. Lalu yang tadi mobilisasi memang sepatutnya sejak review itu kita yang mengantisipasi Pak, kita tanya mobilisasinya ini apa saja. Jadi clear nih. Jadi penyedia juga clear. Cuma kalau udah terlanjur nih ya, udah gelondongan dan tidak ada keterangannya nih mobilisasi yang dipakai apa aja ya sudah. Kita tanyakan saja ke tim teknisnya mobilisasinya ini apa aja gitu ya. Misalnya ini. Nah, sekarang kita tanya ke penyedia jasanya, mobilisasimu apa aja gitu ya. Nah, ini kalau ada yang kurang, kita tanyakan, kok kamu nggak ngitung mobilisasi untuk alat ini gitu. Ini alat ini mobilisasinya pakai biaya yang mana gitu ya. Nanti kita tunggu penjelasannya itu, Pak. Paling seperti itu Oke, sih. oke. Tapi yang paling bagus Oke. kita antisipasi di awal. Jadi juga nawarnya clear. Jadi yang dia tawar mobilisasi untuk apa saja gitu, Pak. Oke, siap, Pak. Ya, Oke. baik. Ya, siap. Makasih Pak Dedi. Oke, sama-sama, Pak. Makasih atas penjelasan. Makasih, Mas Surya. Terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya Pak. Silakan kalau ada penanya lain dari kolom chat atau ada yang raise hand lagi, silakan Bapak Ibu. Kalau EKH kayaknya udah pada pinter Pak. Pak Surya udah pada jago lah. Soalnya ditawarnya rendah terus. Pada mahir semua udah Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Cek. Pak Tio, Dedi, Pak Tio, Pak Surya. Baik Pak, silakan Pak. Dari Jabar, Pak Tio. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tio. Pertama, suara saya jelas nggak ya? Aman, Jelas, Pak. Bapak. Jelas. Oke, siap. Kebetulan kemarin ada case bahas UMP sama UMK. Kami coba menganalisa dari sisi ketentuan SE di 19/2021 sama SE LKPP ya, nomor 4/2022. Termasuk kita menganalisa di aturan hukum terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja pengupahan ya. Ada PP-nya, termasuk ada undang-undangnya nomor 6 tahun 2023.
di mana ada pekerjaan di 2 lokasi ya Pak ya, di Kabupaten. Sedangkan berdasarkan SE tersebut, dua-dua itu menyatakan bahwa harus mengikuti upah provinsi ketika PPK berkehendak menggunakan UMK, karena secara ketentuan UMK itu lebih tinggi pasti selalu dari UMP gitu Pak. Nah di sini akhirnya kita coba analisa Pak, di mana di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut Pak Tio, itu di pasal 88A ayat 3 dan 4 gitu ya, termasuk di pasal 185 angka 66 di Undang-Undang Cipta Kerja, dan di PP 36 2021 gitu, bahwa memang gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK setelah mempertimbangkan usulan dari Bupati Wali Kota dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari UMP. Nah, sementara di satu sisi kita harus menggunakan UMP, dan ketentuan di situ memang dikatakan bahwa harus menggunakan di ketentuan Undang-Undang Cipta Kerjanya ya, tentang pengupahannya itu ya, harus menggunakan UMK gitu kan, dari sisi penetapan ketentuan tersebut. Nah di sini kami akhirnya coba untuk membandingkan, karena memang secara ketentuan SE dan undang-undang begitu ya, undang-undang terbaru kan memang kalau saya lihat nih di SE EKH ini kan sebelum Cipta Kerja ini ditetapkan gitu ya Pak Tio, sehingga kita coba memberikan analisa bahwa ya harus mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, jadi masih diperbolehkan untuk menggunakan UMK tertinggi, walaupun ternyata di Kabupaten Indramayu itu lebih rendah, satu lagi di Kabupaten Subang itu lebih rendah, karena memang ada pertentangan ketentuan. Sementara satu sisi undang-undangnya mengatakan harus menggunakan UMK, tapi di satu sisi di SE itu EKH-nya harus pakai UMP gitu ya, karena di kedua lokasi. Termasuk kenapa untuk mengakomodir yang Indramayu, akhirnya kita kasih pendapat bahwa di Subang yang lebih tinggi yang mengikuti UMK Subang gitu, walaupun pekerjaannya ada di lokasi. Kira-kira seperti itu Pak Tio, diskusinya. Barangkali ada pandangan lain nggak ya, karena kami coba bandingkan atau sandingkan terkait dengan UMK dan UMP tersebut. Terima kasih Pak Tio. Baik, terima kasih Pak Andi. Boleh saya klarifikasi lagi ya Pak. Silakan. Yang pertama itu, jadi paketnya itu ada 2 kota ya Pak ya? 2 kabupaten Iya, kota di gitu? satu provinsi 2 kota, betul. Indramayu dan Subang. Nah, oke, terus Kabupaten, 2 jadi kabupaten. PPK itu pakainya UMP. UMK. UMK, jadi ada 2 ya, 2 UMK sana, UMK satunya lagi gitu ya. Jadi beda harga satuan dasar gitu. Sementara satu sisi kan harus di provinsi ya. Provinsi itu nilainya secara ketentuan perundang-undangan ketenaga kerjaannya itu kecil Pak. Dan kasihan akhirnya kan kita khawatirnya ketika berkontrak ya saya mengharapkan dengan terkontraknya tenaga kerja juga ya yang layak ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu. Jadi pakainya harusnya lebih tinggi. Itu Ya, saya sih Pak. sepakat ya Pak ya. Harusnya menggunakan UMK masing-masing kota kabupaten ya Pak ya, tidak jadi menggunakan UMP. Cuma ya tadi SE-nya itu masih di pedoman kita ini belum berubah nih Pak. Betul. Makanya kemarin kita Masih sempat pakai UMP ya. Betul. Kami ingin bersurat gitu, namun memang ingin konsultasi dulu dengan ahli hukum nih, barangkali ada pertimbangan lain gitu, karena kan ini pengadaan ya, tapi harusnya sih dengan adanya undang-undang yang lebih tinggi harusnya menggunakan UMK gitu, karena UMP itu selalu semuanya lebih kecil dari UMK Pak, itu ketentuannya Pak. Kalau saya lihat baca lagi, saya belajar lebih dalam itu barangkali. Makasih sebelumnya Pak Tio. Ya Pak Andi, sebetulnya terus terang ya, sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah begitu aturannya. Jadi UMK dan UMP itu memang betul. UMP itu begitu kan harus aturannya, menjadi memayungi ya, dia minimal sekian gitu ya. Tapi UMK nanti nggak boleh lebih rendah dari UMP. Artinya UMP itu paling rendah dia. Nah UMK itu pasti akan lebih tinggi lagi dari UMP. Jadi minimal sesama dengan UMP gitu ya. Nah ini cuma karena aturannya belum berubah ya, mungkin kita tetap berpedoman di situ. Jadi kita tidak bisa langsung menolak gitu ya Pak Andi. Cuma ada baiknya juga kita sampaikan saran masukannya nih Pak. Nanti sekarang sudah ada fitur advokasi, nanti
Cobalah Iya. Pak Andi, tulislah nanti kita coba ekskalasi Mm-mm. nih. Biasanya nih kita rajin kok Pak, kita setiap minggu tuh kalau ada saran masukan gitu ya, Iya, terutama iya. aturan-aturan yang perlu kita ubah, itu kita eskalasi ke Dirjen Pengembangan, nanti bisa juga ke LKPP gitu Pak. Sip, sip. Makasih sebelumnya, Pak Siap, Tio. siap. Ya, sepakat ya Pak. Sepakat. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Dedi. Aku Pak, ada lagi Pak. Kita lanjut ke penanya selanjutnya ya Pak, dari Pak Rizky Robi. Silakan Pak. Silakan Pak Rizky. Masih mute Pak. Silakan diajukan pertanyaannya Pak Rizky. Mute Pak, masih Pak. Belum terdengar suaranya Pak. Mohon maaf Pak. Bapak. Pak Rizky masih belum terdengar Pak. Atau Pak Rizky boleh ditulis di kolom chat aja Pak untuk pertanyaannya. Ini masih belum terdengar Pak. Mungkin lebih lanjut. Kayaknya masalah internet ini seluruh Indonesia ya Pak ya, satu Kementerian PU kayaknya. Nggak cuma di Patimura doang nih Pak. Share sih Pak. Ini saya mohon maaf ya Bapak Ibu, nih saya nggak pakai background, nama saya Grace Lorenza, ini aduh kacau banget ya. Ini permasalahan kita sama Pak. Sambil nunggu nih Pak Surya, saya mau nanya nih, mungkin di tempat Bapak nih mau sharing. Di sana pernah nggak ada, halo?
Gimana Pak? Ya Pak, mau nanya aja nih Pak, sharing Pak. Di tempat Bapak pernah nggak ada yang tidak mau tanda tangan BA klarifikasi kewajaran harga Pak? Mau tanda tangan langsung gitu ya Pak? Atau Hmm, EKH? ada nggak yang tidak mau? Sejauh ini sih nggak ada Pak. Mau aja. Soalnya kan, apalagi kalau misalkan kita langsung ya, dia melihat sendiri, kita sepakat bersama gitu dengan dirinya. Biasanya sih mau aja Pak. Yang agak bermasalah itu bukan bermasalah sih sebenarnya kalau misalkan kita online ya, paling tunggu-tungguan aja sih Pak, dan kejar-kejaran biasanya. Oh, Kalau tapi biasanya tetap kalau balikin ya. balikin, cuman kalau misalkan di daring itu biasanya kalau lewat Zoom-nya gitu matiin Pak, tetap kita tunggu di sana. Iya, betul. Nah, kadang itu Pak, kita pernah juga tuh ya di pusat tuh, udah kita kasih ya, kita tungguin Zoom-nya nggak mati, terus akhirnya bilang ini saya nggak bisa tanda tangan sekarang, saya harus konsultasi kepada direktur gitu ya, pada pimpinan. Akhirnya nggak dikembalikan tuh Pak, gitu ya. Padahal Permasalahan paling di enak EKH soalnya ini. kalau EKH yang emang bisa ngambil keputusan ya, biar dia nggak nanya lagi gitu. Izin Mas Tio ikut Iya, nimbrung. iya Pak. Khairul Pak. Kalau Ya. kayak gitu solusinya gimana Pak? Kalau misalnya ada ke depan nih kami di Sulbar misalnya ada kondisi seperti itu. Nah ini saran dari Mas Tio atau dari Mas Surya, kita harus melakukan apa nih Pak kalau ada penyedia jasa yang tidak mau menandatangani? Apakah cukup dengan bukti dia sudah melaksanakan sudah hadir gitu dengan adanya daftar hadir kalau offline, kalau online dengan adanya bukti recording. Nah itu mungkin seperti apa Mas Tio? Iya Pak, izin Pak Sirul, Pak Kabalai. Saya pernah tuh Pak kayak gitu Pak, bahkan BUMN besar tuh ya. Kita nggak usah sebut namanya ya, singkatannya aja ya. Oh jangan. Singkatan tahu juga. Pak, jangan Pak. Ini kita itu sudah melakukan klarifikasi ya sampai malam, sampai berhari-hari gitu ya. Akhirnya kita tungguin BA-nya sampai akhir nggak ada. Masuk TPM juga lagi. Masuk TPM, kita juga nanya ke TPM waktu itu, ini bagaimana Pak? Nggak dikembalikan berita acaranya. Ya kata TPM, ya sudah menggunakan tadi Pak, recording tadi. Recording cukup, yang penting ada BA tim pendamping tim teknis tadi ya. Jadi sudah kita gugurkan. Meskipun dia ntar sanggah juga tuh Pak. Karena dia tidak pernah menandatangani berita acara. Tapi kita tinggal jawab aja ya, kita sampaikan bahwa tidak responsif sampai beberapa hari itu kita tunggu 3 hari itu nggak dikembalikan berita acaranya kan. Nggak mungkin kita nungguin satu penyedia itu aja sampai proses itu terganggu gitu Pak. Seperti itu Pak Kabala izin. Kita infokan lah ya, kalau boleh saran nanti ke seluruh Pokja, ya kita menginfokan, kita kasih waktu yang cukup, misalnya berapa, 3 hari kah? Lihat dari kondisi dia di pulang pergi, misalnya dia di Jakarta gitu, misalnya dia di Sulbar, EKH-nya berarti kan dia butuh waktu 2 hari untuk pulang, 1 hari untuk koordinasi gitu ya, sehingga harus dia ditandatangan 3 hari gitu mungkin ya Mas Tio ya. Kalau nggak ada sekarang itu kan online ya kita, Pak. Sekarang kan online, ya? wajib online Ya, sekarang. kalau online misalnya 2 hari misalnya gitu ya, 2 hari kita kasih waktu gitu ya. Oke. Pasti ya, tapi kita harus diberita acara itu harus kita tuangkan dan atau tertuang yang ditandatangani oleh teman-teman tim teknisnya SDA itu misalnya, atau dari Bina Marga atau dari unor teknis lainnya, ya dia harus, tim teknisnya menyetujui bahwa dikasih waktu berapa hari gitu ya, biar nggak bebannya jadi nggak di Pokja doang nih gitu loh. Iya, terutama kesimpulan rekomendasi tim teknisnya Pak, kan ada memenuhi tidak memenuhinya, itu kan juga kita pegang juga tuh. Siap. Recordingnya juga. Makasih Mas Tio. Siap. Ya Pak, silakan Pak. Ya, mohon maaf Pak, saya dari BB2JK Sulawesi Selatan ini ada bertanya di chat tadi. Oh ini. Ya, poinnya adalah terkait dengan laman advokasi itu ada beberapa kali permasalahan penafsiran atau beberapa beda penilaian terhadap MDP dari teman-teman Pokja kami. Jadi kita menanya di advokasi. Nah, seringkali yang menjawab adalah Pak Tio, Bernama Tio. Jadi dinilai bahwa karena itu yang menjawab adalah perorangan, jadi ada beberapa Pokja yang kurang yakin terhadap jawaban tersebut. Ya.
Ini mungkin masukan saja supaya kirana bisa dalam jawaban itu tertera hasil pembahasan pusat seperti itu, Pak. Karena memang beberapa, mohon maaf ini karakter dari Pokja kan beda-beda ya Pak ya. Ada yang memang dia teguh dengan pendiriannya, kecuali ada surat tertulis dari atasan baru dia percaya. Kalau hanya perorangan kayaknya masih kurang yakin gitu Pak. Mungkin itu masukan saja. Terima kasih. Gimana Pak Surya, langsung tanggapi? Tanggapi aja Pak. Kayaknya di pertanyaan di kolom chat sama ya teman Pak Rizky tadi. Ya, Pak Rizky, mohon izin. Memang kalau fitur forum diskusi itu memang orang perorangan ya. Bahkan saya juga jawabnya menurut saya, meskipun nih saya kasih bocoran dikit ya. Kalau saya menurut sayanya itu sebenarnya saya udah nanya-nanya juga nih ke pimpinan. Gitu. Jadi saya nggak langsung menurut saya aja langsung saya kasih. Tapi tetap saya kasih menurut saya tuh disclaimer-nya itu menurut saya karena forum diskusi Pak. Nah kalau Bapak mau jawaban yang benar-benar clear gitu ya, bisa dipegang jadi doktrin hukum gitu ya, itu memang harus dari fitur yang lain Pak. Ada namanya diskusi panel kalau di advokasi itu ya. Jadi Bapak pertama harus ke Kabalai dulu, nanti Kabalainya yang melakukan pakai akunnya beliau, pakai diskusi panel itu nanti ada sirkulernya itu. Nah itu mantep banget deh jawabannya. Ini belum pernah ada nih. Biasanya Kabalai langsung bersurat ke direktur pengadaan biasanya. Nah itu juga mungkin bisa dijawab nanti, jawabannya juga bisa dipegang juga ya sebagai doktrin ya. Tapi kalau ini forum diskusi memang ya saya yang jawab. Meskipun juga jawaban saya juga sudah melalui diskusi internal kita ya. Nah, tapi kalau yang tadi mau dipegang doktrin ya tadi pakai diskusi panel, itu diskusi panel itu ada timnya ya. Ada Javung utama, juga kita ada direktur-direktur gitu ya. Nah itu juga nanti ada apa namanya prosesnya tuh, kita kasih rekomendasi satu. Kalau misalnya teman-teman atau kepala balai ini kurang setuju, juga bisa menyanggah loh. Cara rekomendasinya ini, kurang puas, disanggah dulu. Kenapa seperti ini? Kita jawab lagi sekali lagi. Gitu. Itu untuk fitur yang panel. Tapi kalau mau langsung bersurat juga ya monggo sih. Cuma ada baiknya kita sudah ada sistem informasi, ayo kita sama-sama gunakan biar nanti juga diputuskannya secara bersama-sama nih. Seperti itu Pak Rizky. Gimana Pak Rizky? Ada tanggapan nanti Pak? Sebentar aja katanya Pak Rizky Pak. Oke Pak Tio, saya lanjut ke pertanyaan lainnya yang kalau chat ya Pak. Dari Pak Oni Krisno Arianto, pertanyaannya apa diperbolehkan peserta menginformasikan di berbeda-beda di setiap analisa yang berbeda. Terkait juga dengan perhitungan yang analisanya bukan NPL. Monggo Pak Tio. Yang dari kolom chat Pak. Oke, apa diperbolehkan peserta menginformasikan biaya umumnya berbeda-beda di setiap analisa MPU-nya. Terkait juga dengan perhitungan yang analisa yang bukan MPU. Ini jawabannya boleh Pak ya. Ini juga saya sudah klarifikasi juga nih ke Bapak Ibu pimpinan waktu itu. Jawabannya karena memang profit dan MPU-nya itu berbeda-beda, diberikan keluasaan bagi mereka untuk menawar. Jadi diperbolehkan nih profit dan overhead-nya itu beda-beda. Nah, triknya nih sekarang saya ngasih tahu secara praktek ya. Yang saya lakukan itu adalah saya nanya dulu profit dan overhead kamu berapa di awal. Nah kalau berbeda-beda ya dicantumkan untuk paket yang untuk item ini berapa, item ini berapa. Jadi jangan nanti setelah berjalan baru dia merasa wah nih kayaknya saya mau ini nih, saya mau kalah nih kayaknya saya nggak wajar nih. Udah saya mulai aneh-aneh lah itu ya di otak-atik. Jadi beda-beda nanti profitnya, ada yang profitnya gede banget gitu ya, seperti itu Pak. Jadi memang boleh, tapi ada baiknya kita tentukan di awal. Seperti itu Pak siapa? Pak Oni Krisno. Terima kasih Bapak. Ya, izin Pak Tio. Kayaknya masih menanggapi terkait pertanyaan Pak Rizky tadi Pak.
Tadi kan kalau dari Pak Rizky itu kan katanya merasa kurang yakin aja gitu ya. Padahal kan dari Pak Tio sendiri udah berdiskusi dengan yang lain lah. Kayaknya bisa nggak sih Pak, kalau misalkan dari fitur advokasi itu kan ada beberapa pertanyaan nih Pak. Pertanyaan itu kan muncul emang dari case dari teman-teman Pokja sendiri yang kita alami gitu. Bisa nggak sih tiap beberapa bulan sekali atau misalkan per triwulan, pertanyaan-pertanyaan yang dari advokasi itu kita bikin di rekap di pusat, terus di-share lagi dibikin surat gitu Pak. Jadi ketika ada pertanyaan yang sama, itu bisa kita jadikan dasar lah Pak. Kalau sekedar dari advokasi itu kan kalau misalkan ada sanggahan kan misal nih, padahal itu udah ada di jawaban advokasi, kita nggak bisa bawa itu ke jawaban gitu Pak. Tapi kalau misalkan dari jawaban advokasi sudah direkap, terus dibikin surat gitu, kita bisa buatlah gitu. Kayak gitu aja sih Pak. Sekarang ya Pak. Ya, oke, makasih Pak Surya. Jadi memang kita ada menu Q&A juga nih Pak. Coba dicek lagi. Nah, menu Q&A itu juga kita update tuh Pak. Nah, itu adalah yang memang sudah disetujui ya oleh direktur-direktur yang sudah bisa kita pakai terus nih. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan berulang gitu ya, bisa kita masukin Q&A. SIM PK itu juga beberapa sudah ada yang masuk juga ya ke dalam Q&A itu. Nah, saya pikir kalau Q&A itu dia udah baku tuh. Jadi kalau misalnya ada aturan yang baru sehingga sudah tidak relevan juga nanti ada statusnya dia turun tayang atau masih tayang gitu ya. Coba dicek di Q&A. Lalu juga kami sedikit ini ya berarti ya agak promosi nih. Jadi kalau ada sasirangan gitu ya juga kami juga ada kemarin tuh tanya pengadaan. Nanti juga ada biasanya kami juga ada podcast. Nanti kalau berikutnya kemungkinan besar podcastnya terkait e-purchasing. Jadi nanti bisa dicek ya Bapak Ibu. Nah, itu juga podcast kita tanya pengadaan itu juga berdasarkan forum diskusi nih Pak. Forum diskusi yang sudah ada itu. Cuma apakah harus jadi surat direktur atau enggak? Nah, ini kita masih harus tanyakan lagi ya kepada pimpinan. Apakah perlu dijadikan surat direktur atau enggak? Tapi dasarkan forum-forum diskusi tadi itu ya tetap jadi materi kita yang kita bawakan jadi sosialisasi nih. Baik secara apa namanya? Podcast gitu ya ataupun di sesi tanya pengadaan. Seperti itu Pak Surya. Jangan lupa cek Q&A juga. Langsung banyak Pak Tio. Dari teman-teman Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Pak Tio masih on fire soalnya. Silakan Bapak Ibu. Ini 1-2 pertanyaan terakhir lagi ya Pak, sebelum kita tutup ya. Kalau ada. Mungkin yang wilayah timur juga sudah istirahat Pak ya. Jadi kita kehilangan peserta juga ya. Yang wilayah tengah juga sudah mau istirahat juga mungkin Pak. Ini udah mulai dekat jam 12 Pak. Iya. Tampaknya udah nggak ada yang bertanya lagi ya. Bisa kita close aja Pak Tio. Gimana Pak? Ya, oke Pak. Baik Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian gitu ya. Lalu juga mohon maaf ada kendala teknis sehingga ini komputernya harus berubah ya. Tidak bisa pakai background ini bahkan di saya nih Bapak Ibu nggak kelihatan sebenarnya wajah-wajahnya ini semua blur semua nih Pak internet di sini. Jadi seperti telepon aja jadi saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Bapak Surya selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin Bapak Ibu, akhirnya kita telah selesai pada acara sesirangan hari ini. Apresiasi tinggi-tingginya untuk narasumber kita, Pak Bramantio. Terima kasih Pak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan paparannya. Saya juga mengapresiasi kepada seluruh yang telah hadir, menyimak dan antusias di pertanyaan-pertanyaannya yang sangat lumayan kritis ya, teknis. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat terimplementasi dengan baik. Saya Hadi selaku moderator sesi diskusi kali ini izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya tutup dengan pantun ya. Buah salak, mari kita tanam. Jangan lupa diberi pupuknya. Terima kasih sudah hadir di sesirangan 6. Sampai jumpa sesirangan berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Telah kita simak bersama paparan dan diskusi terkait tata cara pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender di Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, kita akan melaksanakan sesi foto bersama bagi Bapak Ibu para peserta sesirangan. Mohon untuk mengaktifkan kamera. Baik, operator standby, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi link daftar hadir yang telah kami bagikan di kolom chat. Dengan telah selesainya seluruh acara pada hari ini, maka berakhir juga tugas saya Aisyah Salsabila selaku pemandu acara pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta sesirangan yang telah berhadir pada acara ini. Dan kami mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan sampai jumpa pada sesirangan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Bapak Ibu, izin live ya. Makasih ya. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tio. Izin Bapak Kabalai, izin Pak Deki.